Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, menunjukkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ummi, ya dari mana Ibu? Dari ada di sini ya. Baik. Ya sudah kelewat. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Baik, hal anti sa'idatun? Baik, ya ummi, madza naqul fil arabiyyah? Ahmad membaca. Nah, qara'a Ahmadu. Ahmad baca apa? Nah, madza qara'a Ahmad? Di mana Ahmad membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an. Kapan Ahmad membaca Al-Qur'an? Mata qara'a Ahmad Al-Qur'an. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam? Kullal lail. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an bersama ustadznya di masjid setiap malam? Al-Qur'an zihi ma'a ustadzihi fil masjidi kulla lailin. Kulla lail. Syukran ya Umi. Hal qara'a Ahmad Al-Qur'ana ma'a ustadzihi fil masjidi kulla lail. Pada ya Umi, itu kalau kita ngomongin Ahmad. Sekarang Ibu ngobrol sama seorang perempuan, berarti kamu membaca. Ya, sahih, qara'ti. Qara'ti sudah jumlah Bapak Ibu? Sudah. Ada fi'il, ada fa'il. Kalau qara'a saja, qara'a belum, karena belum diketahui siapa fa'il. Kalau qara'ti berarti anti. Kamu baca apa? Di mana kamu membaca hadis? Kapan kamu membaca hadis? Apakah kamu membaca hadis di rumah? Fil baiti. Hal qara'ti al hadisa fil baiti. Apakah kamu membaca hadis di sekolah setiap hari? Sahih. Hal qara'ti al hadisa fil madrasati kulla yaum. Kulla ini Bapak Ibu, kalau kulla ini kalau nggak kenapa-kenapa kullu. Kullu yaumin. Kalau dia kenapa? Kalau dia didahului kata kerja fi'il, maka menjadi kulla nanti. Aslinya kullu yaum, setiap hari kullu yaum. Tapi kalau saya pergi ke masjid setiap hari, dhahabtu ilal masjidi kulla yaumin. Kulla yaumin. Syukran yaumi. Pada yaumi itu kalau anti. Sekarang kalau Bu Haji ngobrol sama seorang laki-laki, berarti kamu membaca qara'ta, sahih. Kamu baca apa? Qara'ta.
Di mana kamu membaca buku? Nah, sahih. Aina qara'tal kitabah. Aina qara'tal kitabah. Kapan kamu membaca buku? Al-kitabah. Nah, kitabah. Limada kitabah? Limada bil fathah. Nah, maf'ul bihi. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih bingung AIU disukunkan nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa mengucapkan membaca itu qara'ta, bukunya Alkitab. Apakah kamu membaca buku setiap hari di dalam sekolah? Hal qara'ta? Hal qara'ta Alkitabah? Kulla yaumin fil madrasati. Nah, fil madrasati. Hal qara'ta al-kitaba kulla yaumin fil madrasati. Syukran ya Umi. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Hal anti sa'idatun? Ya Umi. Halis saburatu baydau? Naam. Iya. Iya. Halis saburatu baydau. Mana baydau? Putih. Halis saburatu baydau? Naam. Iya. Anggap aja putih kan? Iya. Yang putih. Naam. Iya. Baydau. Nah, baydau. Halil kursiyu aswadu? Huwa aswadu. Nah, iya aswad. Kan mudzakkar. Mudzakarnya aswad. Halil qalan suatu saudau? Naam. Hiya saudau. Polanya sudah bisa dirasa ya Bapak Ibu ya. Aswadu mudzakarnya, muannasnya saudau. Nah, tidak seperti dia memang cara kerjanya seperti sifat memang, tapi berubahnya aswadu menjadi saudau. Putih abyadu menjadi baydau. Merah ahmar. Nah, ahmaru, hamra'u. Nah, tiga warna dulu ya dikuatkan ya. Putih, hitam, merah. Merah, ahmar, hamra'u. Nah, hamra'u. Ya Umi, halil mahfadzatu. Halil mahfadzatu. Mahfadzah, mana mahfadzah? Tas. Ya. Boleh hakibah aja ya. Halil hakibatu hamra'u. Nam. Nah, iya. Hamra'u. Nah, nam. Hamra'u. Ibu tadi itu fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari'. Nah, ditanya banyak nggak apa-apa Ibu ya? Banyak pahalanya berarti. Mudhari'nya membaca. Yaqra'u. Ahmad sedang baca apa? Sahih. Madza yaqra'u Ahmad. Di mana Ahmad membaca Al-Qur'an? Sahih. Kapan Ahmad membaca Al-Qur'an? Mata yaqra'u Ahmadu Al-Qur'an. Mata yaqra'u Ahmadu Al-Qur'an. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an di rumahnya setiap hari? Al-Qur'ana fi baitihi. Fi baitihi. Fi baitihi kulla yaumin. Hal yaqra'u Ahmadu Al-Qur'ana fi baitihi kulla yaumin. Syukran ya Umi. Ibadah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Ya Umi, ma launul qirtasi?
Al-kirtos, bukan beda. Al-kirtos sama kirtos. Kertas. Afwan. Halil kirtosu abyadu? Naam. Huwa. Huwa abyadu. Al-kirtosu abyadu. Polanya seperti al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Hanya karena warna itu tidak boleh pakai tanwin. Meja adalah baru, buku adalah putih. Nah, putih. Kalau peci adalah hitam, al-qalam suatu saudau. Nah, muannasnya. Qalam suatu mudzakar muannas? Muannas. Qalam suatu saudau. Kalau batu itu hitam, al-hajaru aswadu. Nah, al-hajaru aswadu. Batu itu hitam atau batu adalah hitam. Kalau batu yang hitam berarti al-hajar al-aswad. Nah, al-hajaru al-aswadu. Tapi belum membentuk sebuah susunan, baru satu kata. Al-hajaru al-aswad. Atau boleh bilang hajar aswad. Hajarun aswadu. Nah, ya Umi, tadi ngomongin Ahmad. Sekarang Bu Haji ngobrol sama anak lakinya Bu Haji. Ya, anak laki. Kamu sedang membaca. Takra'u. Takra'u. Nah, takra'u. Iya. Nah, takra'u. Kamu sedang membaca apa? Nah, madza takra'? Kapan kamu membaca Al-Qur'an? Nah, di mana kamu membaca Al-Qur'an? Apakah kamu membaca Al-Qur'an di dalam kamar sebelum tidur? Al-Qur'an fil ghurfati sebelum tidur? Qabla naum. Ada qabla dan ba'da. Ada qabla, ada ba'da. Cara kerjanya seperti dzaraf, amama dan waro'a. Madza fil arabiyah maghrib al-maghribu. Kalau sebelum maghrib maghribi, setelah maghrib badal maghribi. Sama. Ini yang kita praktekkan itu dzaraf makan ya Bapak Ibu. Iya. Fungsinya sama seperti harful jar, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Tetapi di kaidah nahwu ini masuknya adalah ism atau dzarful zaman. Kalau subuhu. Kalau sebelum subuh, qabla subahi. Setelah subuh, subuhi. Kalau tidur, naum. Nah, kalau kata kerjanya kan nama, ya namu kata kerjanya. Kalau kita jadikan ism atau kita jadikan ism masdar, naumun. Kalau sudah dijadikan ism Bapak Ibu, berarti boleh alif lam, boleh tanwin. Nah, qoblan naumin. Kalau pakai alif lam, qoblan naumi. Ini kan sudah jadi ism ya? Berarti bisa azanun. Nah. Azan. Mada fil arabiyah puasa. Saum. Saumun. Sebelum puasa qabla saumi. Kalau pakai alif lam ya Bapak Ibu ya. Ini kan ism ya. Berarti bisa tanwin,
bisa alif lam. Seperti kitabun atau al-kitabu. Setelah tidur ba'dan naumi. Ba'dan naumi. Kita pakai alif lam aja ya. Sebelum azan qabla. Qabla azan. Setelah azan sebelum puasa qabla saumi. Setelah puasa ba'da saum. Nah, ini sering nggak dipakai ini ya? Sholat, sholat. Yang dari sholat. Sholatun. Ini adalah isem, berarti bisa tanwin, bisa alif lam. Sebelum sholat, qabla sholati. Setelah sholat, ba'da sholat. Gampang ya, Bapak ya? Gampang sekali. Nah, summa kita khususkan terhadap harful jar li atau ingda, Bapak Ibu ya. Li karena memang di bahasa Arab ini, di bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris memiliki li, Bapak Ibu masih li ya. Memiliki atau untuk, artinya memiliki. Boleh kita terjemahkan memiliki atau untuk. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris kan memiliki itu adalah kata kerja ya Bapak Ibu ya. Iya, belong. Nah, kata kerja sama memiliki juga kata kerja. Nah, cuman di bahasa Arab ini yang digunakan memiliki itu adalah harf kebanyakan. Meskipun ada kata kerjanya, malaka yamliku, memiliki, malaka. Nah, tetapi memang banyak digunakan li memang. Nah, ketika kita mengatakan disambung dengan hafujar, milikku, li. Nah, li. Kita terjemahkan milikku, li berarti nyambung dengan apa ini Bapak Ibu? Ya, artinya milikku. Atau bisa diterjemahkan saya memiliki. Nah, menyesuaikan dengan bahasa kita nanti. Bisa berarti milikku, ya, atau untukku, milikku. Nah, aslinya kan milikku. Ku artinya apa nih? Ya ini. Milikku atau saya memiliki. Nah, memang di sini agak rumit, butuh pembiasaan yang berulang-ulang. Tidak seperti bahasa kita, milik ataupun bahasa Inggris, milik itu merupakan kata kerja. Nah, kalau di sini bahasa Arab, li memiliki tidak kata kerja, tetapi harf. Saya memiliki. Saya. Nah, berarti bisa kita terjemahkan seperti ini. Bukan miliki saya. Milikku atau saya. Nah, milik saya. Nah, bisa. Milik saya bisa. Tetapi nggak tepat. Milikku. Nah, saya. Nah, boleh memiliki. Nah, saya memiliki. Kalau kemudian kalau nyambung dengan kami memiliki. Nah, dia menjadi lana, kami memiliki. Kalau kamu memiliki. Nah, atau milikmu. Laka. Kalau kamu anti memiliki. Laki. Kalau miliknya atau dia memiliki, lahu.
Nah, lahu berarti bisa kembali ke kalau kita terjemahkan lahu berarti miliknya atau dia memiliki. Hu kembali berarti lil ustadi. Lil ustadi. Lil ustadi atau lil fasli. Nah, boleh berbentuk manusia atau boleh berbentuk benda. Kalau lil ustadi berarti kita terjemahkan bagaimana Bapak Ibu? Nah, ustadz memiliki atau milik ustadz. Nah, nanti akan menyesuaikan sesuai susunannya. Sama ini terjemahan dasarnya Bapak Ibu ya, nanti bisa diikuti ya. Kalau laha sama laha berarti lil ustadzati. Nah, kekecilan nggak Bapak Ibu tulisannya? Enggak ya? Lil ustadzati atau lil madrasati. Nah, yang kita menerjemahkan di dalam bahasa Arab. Saya memiliki buku, Ibu. Nah, li kitabun. Li kitabun. Ya. Li kitabun. Yang ini dihapus ya, Bapak Ibu ya. Li. Nah, kita ngikuti susun ini. Atau li kitabun ya. Li kitabun. Saya memiliki atau milikku. Li kitabun. Cara kerjanya sama seperti harfu jar. Di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Kalau saya memiliki buku, li kitabun. Buku adalah punya saya. Nah, sahih. Al-kitabu li. Nah. Saya memiliki buku. Buku itu atau buku ini adalah milik saya, ada milikku. Nah, seolah-olah ini terjemahnya kebalik ya Bapak Ibu ya. Li milikku. Nah, milikku adalah buku. Nah, tetapi nggak sesuai, nggak enak di bahasa kita, maka dibalik saya memiliki. Saya memiliki. Nah, buku itu. Nah, kalau yang ini sesuai, buku itu milikku. Nah, milikku. Kalau ini, nah, milikku, saya memiliki buku. Nah, kamu memiliki rumah. Laka baitun. Rumah adalah milikmu. Laka. Nah, sahih. Gampang ya, Bapak ya? Nah, kemudian saya memiliki buku. Buku itu atau buku ini atau buku adalah milikku. Nah, kelihatannya beda apa beda? Nah, beda. Ya, maksud ngomongnya sama, tapi dengan susunan yang berbeda. Sama seperti ketika kita mengatakan di atas meja ada buku. Buku ada di atas meja. Nah, bagaimana ketika kita mengatakan dan ini adalah bukuku? Ah, sahih. Wahada kitabi. Wahada kitabi. Dan ini adalah bukuku. Gambar mutasilnya baru nyambung dengan bukuku. Nah,
buku milikku sama bukuku ya memang tujuannya sama, tapi dengan susunan yang berbeda. Bukuku, buku itu milikku, sama nggak maksud omongannya? Sama, hanya beda cara mengungkapkan, cara susunannya. Kamu memiliki rumah. Laka baitun. Laka atau laki kalau memang perempuan. Ustaz benar nggak? Kalau beli kitab kalau kayak gitu Ustaz beli kitab bisa apa? Saya memiliki yang sebelah sini yang nilahan iya. Kan langsung lil. Lil, nah. Nah, kalau misalnya kitabu bisa nggak langsung beli kitabu gitu? Bil kitabu. Maksud ngomongnya apa? Buku saya. Buku saya kitabi. Langsung nggak pakai link. Iya. Kalau bukuku ya. Nah, namaku. Berarti langsung saja, nggak pakai harfu jar. Langsung nyambung ke dhamir mutasil. Rumahku. Baiti. Iya. Sebenarnya kan milik dengan tujuan ngomong milik. Tapi sebenarnya maksudnya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya beda mengungkapkan dengan beda susunan. Rumahku. Baiti, bukuku. Kitabi. Nah, tadi. Nah, kalau kelasku asli. Nah. Kamu memiliki rumah. Laka baitun. Rumah itu milikmu. Nah, sahih al-baitu laka. Kalau ada alif lamnya berarti boleh ditambahin hadza atau boleh ditambahin zalika, rumah itu. Terjemahannya berarti rumah itu atau rumah ini kalau ada alif lamnya Bapak Ibu ya. Al-baitu laka. Dan itu adalah rumahmu. Itu wazalika baituka. Sahih. Wazalika baituka. Nah, ini ini yang orang ini ya. Oh, lahum, bentar. Nahum. Ustadz memiliki jam tangan. Lil ustadi sa'atun. Lil ustadi sa'atun. Berarti lil ustad. Lil ustadi sa'atun. Atau boleh nggak kalau di tengah-tengah susunan berarti menjadilah lahu. Nah, lahu kalau di tengah-tengah susunan. Nah, lil ustadi sa'atun. Jam itu miliknya. As-sa'atu miliknya. Nah, lahu. As-sa'atu lahu. Jam ini atau jam itu adalah miliknya. As-sa'atu lahu. Nah, ini kalau dikatakan bisalah lahu. Kalau dia ketemu ism dzahir memang wajahnya li ya, Bapak Ibu ya. Memang aslinya li ini. Li itu nanti kita mengenal banyak sekali. Li ini harful jar. Ada li yang juga nyambung dengan fi'il. Artinya untuk juga. Tapi kita mengenal harful jar ini dulu. As-sa'atu lahu. Dan ini adalah jam tangannya. Wa hadhihi atuhu atau satu lah? Wa hadhihi
sa'atuhu. Ini adalah jam. Ustadz memiliki jam. Lil ustadzi sa'atun atau lahu sa'atun. Dia li kalau ketemu ism zahirnya, kalau ketemu bendanya. Kalau ketemu dhamirnya menjadi fathah lahu. Jam itu miliknya. Sa'atu lahu. Nah, terjemahannya menjadi berubah ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya kamu memiliki menjadi milikmu. Makanya terjemahannya fleksibel, bisa milikku atau bisa saya miliki. Nah, sesuai senyaman bahasa yang kita miliki. Kita ngomongnya milikmu adalah rumah atau kamu memiliki rumah, enaknya. Nah, milih. Tapi kalau dalam keadaan ini al-baitulaka, rumah ini kamu memiliki atau rumah ini milikmu. Nah, jadi terjemahannya bisa dua-duanya ini Bapak Ibu, fleksibel ya. Nah, milik Ustadz jam atau Ustadz memiliki jam? Nah, Ustadz memiliki jam. Sama jam itu jam miliknya. Nah, atau jam dia memiliki. Nah, jam miliknya. Wa hadhihi sa'atuhu, dan ini adalah jamnya. Nah, jamnya. Semoga tidak bingung ya, Bu ya. Ini memang harus ada pengulangan. Dulu ketika kita jadi santri baru mengulang harfu jar lam ini sampai 6 bulan. Iya. Khusus ini saking ya. Tapi Bapak Ibu ini sudah 2 kali pertemuan, sudah luar biasa alhamdulillah. Iya. Ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Hari Rabu kapan, Bu? Bukan Jumat. Oh. Ujian lisannya kapan? Oh, enggak ada, tulis saja. Oh ya. Ujian percakapan udah setiap hari nih. Sudah nilainya 99,9. Ya. Nah, Ustazah memiliki mobil. Lil ustazati sayyaratun. Ya, mobil adalah miliknya. Sayyaratu laha. Dan ini adalah mobilnya. Wa hadhihi sayyaratuha. Kelas memiliki papan tulis. Saburatun. Papan tulis adalah miliknya. Asaburatu lahu. Fasal mudzakar muannas. Mudzakar al-asaburatu lahu. Dan ini adalah papan tulisnya. Wahadhihi saburatuhu. Nah, karena ngomongin saburo. Wahadhihi saburatuhu. Madzan aqul fil arabiyah, sekolah memiliki apa yang di sekolah Bapak Ibu? Nah, sekolah memiliki kelas. Lil madrasati. Nah, lil madrasati faslun. Lil madrasati faslun. Kelas ini punya sekolah. Al faslu laha atau lil madrasati. Al faslu lil madrasati. Kalau kata-katanya laha. Dan ini adalah kelasnya. Wahada fasluha. Nah, fasluha. Nah, untuk melatih dhamir ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca Al-Qur'an ya. Sekaligus dilatih. Kan banyak sekali itu hu, ha. Nah, kalau ka sudah jelas kamu.
Kalau ki sudah jelas anti. Nah, kalau hum ini kembali ke siapa? Kembali ke kafirun atau kembali ke mu'minun. Nah, yang banyak ini hu sama ha. Fihi zalikal kitabul la raiba fihi. Hi kembali ke siapa? Kalau ha wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Ha kembali ke siapa? Nah, bisa dilatih sambil ngaji, dan itu lebih apa namanya? Lebih ngerasa ya kalau bacanya ya. Lebih afdol seperti itu. Hu-nya kembali ke siapa? Ha-nya kembali ke siapa? Tetapi yang banyak juga bahwasanya isim yang berubah menjadi jamak dia akan menjadi muannas. Nah, fusulun. Nah, fusulun. Nah, kemudian di dalam soal ujian nanti ada soal gini Bapak Ibu. Ayin. Iya. Iya segitunya ya. Ini sudah dihapus ya Bapak ya? Iya, silakan ditulis. Dihapus saja nak. Ma mana ayin? Ayin. Apa? Ayin bukan ayin. Nah, ayu. Ayin. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, ini bisa diulang-ulang. Saya kirim itu ya Bapak Ibu ya, gambarnya ya, untuk melatih kita dhamir mutasil. Baik. Ayin. Ayu, Kira-kira wajahnya wajah apa ini Bapak Ibu? Ayin. Tentukan. Dari kata kerja ayyana yu'ayyinu. Ayyana yu'ayyinu. Menentukan. Kalau menentukan ayyana yu'ayyinu. Polanya seperti apa nih Bapak Ibu? Allama yu'allimu. Nah, sama, mengajar. Allama, kalau ajarilah. Alim. Nah, ini pada khususnya pada sorof, nanti pada dasar 2 ini Bapak Ibu. Fi'il dengan tambahan. Kalau kita kan kemarin baru mengenalkan saja bahwasanya fi'il itu tidak hanya 3 huruf, ada yang 4 huruf. Nah, pendalamannya nanti setelah dasar 1. Ayyana yu'ayyinu ayyin. Sama allama yu'allimu alim. Addaba yu'addibu. Nah, adib mendidik. Addaba yu'addibu adib. Nah, ayyin minal kalimat al-makhtutah. Ayan menentukan, ayun tentukan lagi gitu. Iya, ayyana menentukan. Ini fi'il madi, fi'il mudhari'. Kalau ini amar. Soalnya pilihan ganda 25. Isinya 25. Isinya 25. Isinya 5 isinya. Isinya 5. Kemudian ta'yin ini menentukan ini 5 juga. Nah, ini kita
Bapak Ibu suka dengar i'rab nggak? I'rab. Nah, kita sedikit mengenalkan i'rab. I'rab itu mengetahui pangkat kalimat. Ayin minal kalimat al-makhtuthah, kalimat yang digarisin, maksudnya al-mubtada, Yang digaris, kalimat yang digaris. nah betul, al-mubtada, iya kata Bapak Ibu, awil khobar, al-mubtada'a awil khobaro awil fa'il ini panjang soalnya saja Bapak Ibu, soalnya aja yang panjang, jawabannya pendek. Ya. Kalau kita terjemahkan bagaimana Bapak Ibu? Tentukan dari kata-kata yang digarisbawahi, apakah merupakan mubtada atau khobar. Nah, berarti Bapak Ibu tentukan dia ini pangkatnya mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul bihi atau maf'ul bihi. Ini sudah ada bocorannya dia. Nah, berarti yang digarisbawahi aja Bapak Ibu perintahnya. Nah, berarti nomor 1 ini apa nih kira nih? Khobar. Muwadzafun. Satu khobar. Yang ini dihapus juga, Bu ya? Nah, sama semuanya muadzaf ya Bapak Ibu ya. Gampang sekali ini soal ini.
Semuanya muadzaf, 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 muadzaf. Nah, perintahnya adalah tentukan apakah dia ini mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul bihi. Nah, yang digarisin saja. Kalau yang pertama muadzaf kira-kira apa nih? Khobar. Kalau yang kedua fa'il. Ra'aitul muadzafa maf'ul bihi. Bedanya apa tuh, Ustaz? Apa? Bedanya apa bedanya? Ini mubtada dulu definisinya apa? Di buku ism fi awal jumlah. Nah, fi awal jumlah dasarnya. Semua kemudian ada khobar adalah lafadz yang menerangkan khobar tadi. Apa mubtada tadi? Nah, fa'il huwallazi yaf'alul fi'la. Dasarnya subjek yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan taqaddamahu fi'lun. Bapak Ibu, nyebutkannya harus setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il boleh nggak? Tidak boleh, meskipun artinya sama, tapi di dalam kaidah nahwu bukan fa'il lagi, tapi mubtada. Meskipun terjemahannya sama. Al-muadzaf yadhabu sama yadhabul muadzaf sama nggak terjemahannya? Terjemahannya sama, pangkatnya yang beda. Kalau kita nyebutkan fi'ilnya dulu berarti fa'il. Kalau sebutan muadzafnya dulu berarti mubtada. Ra'aitul muadzafa maf'ul bi ya waji muadzafa limadza bil fathah. Kenapa pakai fathah? Masih ingat? Maf'ul bihi. Nah, kenapa pakai dhammah? Fa'il. Limadza bi dhammah? Khobar. Khobar yang enggak kenapa? Al muadzaf selanjutnya di sini mubtada. Muadzaf di sini enggak. Hanya 4 nih mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bihi. Kalau maf'ul objek, enggak ada objek nih. Mubtada. Nah, ya, mubtada yang di belakang. Aslinya al-muadzafu fid diwani, menjadi fid diwani muadzaf. Nah, ini adalah mubtada. Meskipun definisinya mubtada adalah ism di awal jumlah, karena ini didahulukan. Khobarnya fid diwan. Khobar muqaddam. Nah, khobarun muqaddam. Jadi yang dibalik tuh ya, Ustaz? Iya, yang dibalik. Khobarnya di depan. Jadi cara jawabnya tinggal tentukan. Nomor 1 adalah khobar. Nah, jadi pilihannya nggak ada mudhaf mudhaf ilaih, nggak ada di sini. Pilihannya hanya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bihi. Sahlun ya, Bapak Ibu ya, gampang. Sahlun. Nah, itu ya, ini kita sedikit memperkenalkan i'rab. Yang pertama itu khobar, yang kedua ya itu masuk ke fi'il ya. Iya. Fa'il yang kedua. Nanti Ustaz kalau itunya yang apa namanya? Biasanya itu contohnya. Contohnya sama seperti percakapan kita, aina alkitab. Nah, bebas mengungkapkan alkitabu alal maktabi. Ada ceritanya Pak Ustaz. Ra'aitu, saya melihat. Al-muadzaf ai fi'lun hadza madhi, dhamirnya ana. Ra'aitu al-muadzafah, semuanya adalah muadzaf ya Bapak Ibu ya. Semua kita mengatakan pegawai atau karyawan, tetapi pada pangkat yang berbeda. Dia pangkatnya mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ulun bihi. Nomor 3. Enggak lah. Maf'ul bihi. Objek. Nah, objek. Saya melihat karyawan. Nah, saya melihat karyawan. Berarti karyawan sebagai objek. Kalau karyawan sedang pergi, subjek.
Ya, yadhabul muwadzafu. Nah, betul. Al muwadzafu nasyitun. Al-kitab al-maktabu jadidun. Iya. Ya, mubtada khabar. Ini kan sama seperti yang susunan standar. Bapak Ibu masih ingat ya susunan standar? Ini adalah buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Nah, sama saja dengan wajah, dengan pengembangan yang berbeda. Buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Atau di atas meja ada buku. Al-maktabi kitabun. Nah, sama saja. Kemudian buku itu jatuh. Alkitabu jatuh. Sakoto. I feel ada. Madi. Yaskutu. Buku itu jatuh. Yaskutul kitabu. Yaskutul kitabu. Nah, itu sakoto yaskutu. Kalau berjatuhan tasakoto ya tasakotu. Nah, ada jatuh dan ada berjatuhan. Nah, kalau air itu berjatuhan ya tasakotul ma'u. Sakoto al-kitabu. Kalau saya melihat buku, ro'aitu al-kitabah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sama seperti yang sering kita ulang-ulang. Susunan standar Bapak Ibu, yang masih ingat ya? Susunan yang tidak ada unsur fi'al dan susunan yang ada unsur fi'al. Nah, hanya ini bentuk pengembangan yang berbeda. Kita mengenalkan dengan i'rab. I'rab itu apa, Bapak Ibu? Memberi harokat. Bukan. Nah, mengetahui pangkat dan melihat harokat terakhirnya. Bukan kalau mengi'rab itu memberi harokat. Enggak. Memberi harokat pada huruf alif. Itu mensyakal itu, tashkil itu. I'rab itu membahas harokat terakhir nih. Ini disebut i'rab nih. Kalau i'rab utuhnya muwadzafun, khobarun, marfuun, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah, tapi kan kita udah nggak penting lah gitu ya. Yang penting kita tahu ini khobar. Nah, udah ini tahu khobar gitu aja. Udah. Nah, itu santri dah, itu anak-anak kecil lah belajar itu. Khobarun aslinya khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, tapi kita tahu khobar saja. Kalau ini kita sebut apa? Fa'il saja. Kalau ini kita sebut maf'ul bihi. Kalau ini kita sebut mubtada. Kalau ini kita sebut mubtada. Dah gitu aja, nggak usah panjang-panjang. I'rabnya segitu saja. Gampang ya? Isanya sama seperti kita ucap, lebih gampang lagi isanya. Ainal kitab. Nah, al-kitabu. Nah, gitu saja. Ainal kitab. Enggak, isa belum enggak. Halil kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Halil funduku murihun. Naam. Huwa murihun. Halil ghurfatu wasi'atun. Naam. Hiya wasi'atun. Nah, sudah. Boleh pakai domir, bebas. Nah, bebas kita mengungkapkan. Iya. Tapi gampang ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Nah, al-an naftah al-kitab min al-Baiki. Itu buka ya Ustaz. Kenapa Bu? Al-naftah buka ya. Iya, naftah. Al-an. Nah, mana al-an? Nah, naftahu. Nah, kita membuka. Naftahul kitab. Kita buka. Nah, fataha yaftahu. Nah, mudhari'nya yaftahu. Kalau saya membuka, aftahu. Kalau iftar
Kalau apa? Iftar. Iftar. Puasa itu. Iftar buka puasa. Itu dari situ juga Ustaz. Enggak ya? Iftar. Aftara yuftiru. Fi'ilnya berbuka puasa. Aftara yuftiru dengan pola aslama yuslimu. Amanah yu'minu. Aftara yuftiru. Iftarun. Kalau aftara madinya ya Ibu ya. Aftara kan madi. Fi'il berapa huruf nih? 4 aslama. Kalau Ahmad aftara, kalau hum aftaru, Fatimah aftarat, anta anti, ana tartu, nahnu aftarna. Ya, sudah gampang Ibu. Fi darsi as-samin asyar fi safhah as-sadisah wa tis'in, halaman 96. Pak Herman ada isinya semua. Coret-coret bukunya. Udah belajar dulu. Fi janahi wazaratis sina'ah wa tijarah. Di janah itu stand Bapak Ibu. Stand Pameran. ya, stand pameran. Fi janahil wazarah. Nah, janahi limadha Bapak Ibu bil kasrah? Fi. Di stand kementerian wazarati. Kenapa pakai kasrah? Mudhafun ilai, sahih. Mudhafun ilai. Dia nggak pakai mudhafun ilai, kenapa nggak pakai alif lam Bapak Ibu? Karena dia nanti akan jadi mudhaf juga. Kementerian Perindustrian, industri. Mudhaf ilai lagi ya. Nah, jadi dia tadinya juga jadi mudhaf ilai. Wazarah kan kaidahnya kan mudhafun ilai kalau memungkinkan untuk menggunakan alif lam ya pakai alif. Nah, itu nggak pakai alif lam. Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena dia untuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Masih ada ya Bapak Ibu ya pemerintahnya. Asinaati limadha bil kasroh. Sinaah. Iya, mudhafun ilai. Wat tijarah. Nah, itu atafnya dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Di ataf pada materi nanti wa itu artinya dan ngikuti sebelumnya. Kalau ada wa berarti ngikuti domahnya, fathahnya dan kasrohnya. Di dalam buku, di atas meja mata fil arabiyah alal kitabi ada buku, kitabun dan pulpen. Nah, wa qalamun atau wa qalamin. Nah, wa qalamun kalau niatnya mengikuti apa tadi? Kitab tadi. Di atas meja ada buku dan pulpen. Saya melihat Ustadz. Melihat. Ro'a itu. Nah, Ibu sukanya pakai nazar tu atau ro'a itu? Nah, ro'a nazar tu boleh. Saya melihat Ustadz. Ro'a itu ustazah. Ustazah limadha bil fathah. Nah, saya melihat Ustadz dan ustazah. Wal ustazata. Nah, kalau kita niatkan ngikutin tadi, nah dua-duanya sama pakai fathah. Nah, sama seperti wazaratis sinaati wat tijarati. Nah, ini ngikutin karena dan Kementerian Perdagangan. Qala Al Yusuf masaul khair. Nah, masaul nur, masaul khair. Ma makna masaul khair? Nah, ungkapan di sana selamat sore. Jawabannya masaun. Kalau selamat pagi, sabahul khair.
Jawabnya Banur. Selamat siang. Nah, naharun sa'idun. Jawabannya sa'idun mubarakun. Nah, sa'idun. Selamat sore, masaul khair. Selamat malam, lailun sa'idun. Nah, lailun sa'idun. Bapak Ibu lihat apa? Suka lihat berita nggak ya? Al Jazeera. Nah, itu pembawa acara beritanya suka gitu. Lailun sa'idun atau naharukum sa'idun. Baik. Ayu khidmatin. Nah, khidmah. Ayu khidmatin. Khidmah mana khidmah Bapak Ibu? Bantuan. Nah, bantuan berarti ayu kemarin apa? Masih ingat? Nah, apa? Kalau berarti bantuan apa? Artinya apa yang bisa saya bantu maksudnya. Ayu khidmatin ya sayyidi. Bantuan apa tuanku? Nah, tuan. Nah, tuan saya sayyidi. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat penggunaan ayu. Buku apa di atas meja? Ayu kitabin alal maktabi. Nah, mobil apa di parkiran? Ayu sayyaratin. Nah, kita nggak pakai ma'as sayyarah enggak, tapi ayu. Nah, kalau apa ini? Apa ini? Mahadha. Mahadha. Hadha. Nah. Jadi ini kan pakai feeling ya Bapak Ibu ya. Pakai perasaan. Iya. Nah. Apa nah? Amalan apa? Ayu amalin. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ayu amalin ahabbu ilallahi. Salat apa? Ayu sholatin. Apa di atas meja? Madza. Nah, madza alal maktabi. Nah, madza alal maktabi. Nah. Iya, kurang tepat. Kurang terbiasa. Kecuali kalau ayu syai'in. Ayu syai'in boleh. Sesuatu apa? Nah, dengan kita beda mengungkapkan sesuatu apa? Syai'un. Mana syai'un? Nah, sesuatu. Ayu syai'in sesuatu apa? Nah, taib. Ayu khidmatin ya sayyidi uridu. Mana uridu? Nah, kata kerja ini uridu. Madinya apa Bapak Ibu? Aroda yu. Nah, polanya sama seperti aslama yus. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya fi'il itu tidak hanya 3 huruf, ada yang 4 huruf. Mudhoreknya kalau selama ini kita praktekkan depannya adalah fathah, tetapi ini berharokat apa di Bapak Ibu? Dhammah. Aroda yuridu. Sekarang kita bahas mudhoreknya. Yuridu kalau huwa, kalau hum yuriduna. Kalau Allah ingin, yuriduwahu. Allah ingin. Kalau di surat Yasin kita baca, kalau yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Innama amruhu idza aroda. Nah, aroda syai'an. Innama amruhu idza aroda syai'an. Kalau Fatimah apa ya? Turidu. Anta turidu. Antum
Ana uridu, nahnu uridu. Nah, urid berarti ai fi'lun hadza. Ai fi'lun. Iya, fi'il apa? Mudhari, dhamirnya ana. Uridu ru'yah. Nah, suka kita mendengar nih ru'yah. Bukan ruqyah. Ru'yah. Nah, iya ingin. Nah, kemarin sudah kenal masdar ya Bapak Ibu ya. Lihat-lihat. Ro'a yaro. Ro'a yaro melihat. Ro'a Saya ingin melihat. Ro'a yaro melihat. Bisa berarti melihat atau bisa berarti berpendapat. Tentu Bapak Ibu kemarin sudah ingat masdar menolong menjadi pertolongan, melihat menjadi lihat, mendengar pendengaran, mencuri, berbohong kebohongan, ada perbohongan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti jadi kita juga bisa feeling Bapak Ibu. Perbohongan atau kebohongan? Kebohongan. Enggak ada perbohongan. Jadi sama seperti bahasa Arab juga. Jadi kita juga harus menggunakan feeling. Nah, dan feeling itu, rasa itu akan dapat ketika kita sering bersinggungan dengan berbahasa Arab. Kan aneh ya kalau kita bilang perbohongan. Padahal pertolongan boleh. Nah, karena kita seringnya menggunakan kebohongan. No? Ya, pembohongan ada pembohongan. Pembohongan itu berarti menjadikan sesuatu berbohong. Nah, lain lagi. Kebodohan sama pembodohan beda nggak? Beda. Kalau kebodohan tidak membutuhkan objek. Kalau pembodohan berarti membutuhkan objek, sama. Nah, masdarnya adalah ru'yatun. Kalau kita niatnya melihat, masdarnya ru'yah. Suka dengar ru'yah hilal nggak Bapak Ibu? Nah, ru'yah. Nah, ru'yah. Atau kalau kita dengan niat mengucapkan ide. Nah, ide. Ro'yun. Jadi ada dua masdar Bapak Ibu. Kalau ru'yatun penglihatan, kalau ro'yun ide. Ro'yun, nah ini namanya masdar ini. Ru'yah. Uridu ru'yata. Ru'yata limadza bil fathah? Objek. Saya mau lihat-lihat kain. Akmisyah manaukah kain. Nah, min ayyi. Nah, min dari apa? Jenis. Now itu jenis atau model ya, bisa berarti model atau jenis. Min ayyi nau'in. Nah, sebenarnya tidak pakai min boleh Bapak Ibu. Langsung ayyu nau'in. Model apa? Ya, kenapa pakai limadza bil kasroh? Ada min. Nah, ada minnya. Nah, pun kita nggak mengucapkan min juga sebenarnya boleh. Kalau nggak pakai min berarti ayyu nau'in. Model apa maksudnya, atau jenis apa? Nau itu artinya jenis. Model apa tuanku? Minal batik. Nah, dari batik. Ingdana. Nah, ingdana tadi apa tadi ingdana? Nah, ingdana batik. Nah, milik kami atau kami memiliki anaknya? Nah, menyesuaikan yang susunan tadi ya. Bisa menjadi milik kami atau kami memiliki batikun
Mumtazun. Nah, mumtaz itu expert. Nah, expert ya. Yang ya betul. Di atasnya baik sekali itu apa? Ya. Ya. Mumtaz. Nah, mumtazun kira-kira pangkatnya apa itu Bapak Ibu? Lah. Batik yang mumtaz. Naat. Nah. Saya batikun. Nah, aslinya kita anggap batikun saja ya. Seperti saya memiliki buku. Indi, nah atau li kitabun. Saya memiliki buku yang baru. Indi kitabun jadidun. Kami memiliki rumah. Baitun. Kami memiliki rumah yang indah. Baitun jamilun. Nah, sama jamilun. Indana batikun mumtazun. Nah, kita anggap batik ini bisa ditanwinkan ya Bapak Ibu ya. Karena di awal di alif lam kan, berarti bisa ditanwin. Wa indana aizon, indana. Nah, dan kami memiliki juga harirun. Apa harirun ini? Sutra. Nah, sutra asli tabi'i. Nah, kain sutra asli tabi'iyun. Nah, tabi itu asli, kain sutra asli. Kata Ali, ini adalah kain madhafil arabiyah. Hadhihi akmisatun. Kalau ini adalah kain yang bagus. Hadhihi akmisatun jamilatun. Berarti jamilatun pakatnya apa Bapak Ibu? Nah, jelas. Nah, naat ngikuti mudzakarnya, ngikuti muannasnya, ngikuti alif lamnya dan tidak ngikuti alif lamnya. Ini adalah jam. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam yang baru. Nah, sahih. Ini adalah pulpen. Kolam. Ini adalah pulpen yang baru. Nah, jadi itu. Nah, luar biasa semua Bapak Ibu. Masya Allah. Apalagi ngadepin ujian besok ada sambil merem bisa ini. Ya. Hal anta. Nah, hal anta misriyun. Nah, misriyun itu orang Mesir. Nah, nanti itu ada beberapa kata yang ditambahin ya dan tasdid. Nah, menjadi orang. Kalau Indonesia. Kalau orang Indonesia, Indonesiun. Bahasa Arabnya Arab. Arabun. Arab. Kalau orang Arab, nah, itu ada kaidah seperti itu nanti kita dikenalkan. Hal anta misriyun, berarti apakah kamu orang Mesir? Naam. Nah, ana misriyun. Hal anta muslimun? Naam, ana muslimun. Hal anta Indonesiun? Hal anti misriyatun? Nah, hal anti misriyatun? Iya. Indonesiatun. Nah. Jadi ini akan nama-nama alam yang menjadi sifat, ditambahin ya dan ditambahin tasdid. Nah, berarti kalau sudah sifat berarti bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Ya. Gimana Bu? Ada soal? Indonesia. Tapi sudah paham Bu. Tapi sesuai kaidah harus ikuti. Nah, Indonesiatun. Ana minal Qahirati. Nah, saya dari Kairo. Nah, Kairo ini dilafadz di sana memang pakai alif lam. Berarti bisa tanwin juga bisa. Afan. Enggak. Kalau sudah seperti itu berarti tidak ditanwin karena sudah nama Kairo. Kecuali kalau Alkitab boleh kitabun.
Misru. Nah, Mesir adalah sebuah negeri. Coba Bapak Ibu terjemahkan ke bahasa Arab. Mesir adalah sebuah negara. Baladun. Nah, Misru baladun. Mesir adalah negeri yang terkenal. Misru baladun masyurun. Nah, sama. Ahmad adalah seorang ustadz. Ustadzun. Ahmad adalah ustadz yang rajin. Ustadzun nasyitun. Nah, Umar adalah anak laki. Umaru waladun. Nah, polanya seperti itu. Mesir adalah negeri. Umar adalah anak laki yang baik. Umaru waladun solihun. Nah, berarti mubtada'nya mana Bapak Ibu? Nah, ini. Nah, Misru. Hanya karena Mesir ini isem yang tidak boleh pakai alif lam. Mesir adalah sebuah khobarnya, mana khobarnya? Baladun. Masyhur sebagai apa ini? Naat. Nah, sohi naatnya balad. Bijamiatil Azhari. Nah, sohi. Nah, dengan Universitas Azhar. Nah, Azhar. Limadza jamiati. Limadza bil kasroh. Nah, bi. Nah, ada bi. Ada harful jar. Azhar. Limadza bil kasroh. Mudhafun ilaihi. Wa fil Qahirati, dan di Kairo itu ada museum. Fil Qahirati muthafun. Nah, muthafun. Kita terjemahkan pelan-pelan seperti yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Di Mesir ada museum. Fil Qahirati di Mesir, maaf. Di Kairo. Fil Qahirati muthaf. Di atas meja ada buku. Nah, alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku yang besar. Alal maktabi kitabun kabirun. Nah, kita cocokkan di Kairo itu ada museum. Muthafun. Nah, di Kairo ada museum yang besar. Fil Qahirati muthafun kabirun. Nah, jadi kabirun adalah apa Bapak Ibu? Nah, sesuai ya dengan kaidah yang kita pelajari. Nah, dengan cara susunan urutan yang kita pelajari. Di dalam kantong ada pulpen. Fil jaibi kolam. Di dalam kantong ada pulpen yang besar. Fil jaibi kolamun kabirun. Wa huwa al-mushaf al-fir'auniyu. Nah, dan dia adalah museum Fir'aun. Nah, Fir'aun. Anta ta'rifu Misra jayyidan. Anta ta'rifu. Nah, ta'rifu ini wajahnya apa Bapak Ibu? Fi'il. Ai fi'ilin ada mudhari dengan dhamir anta. Kamu tahu Misra. Misra limadza bil fathah? Nah, maf'ul bihi. Hanya karena Mesir tidak boleh pakai alif. Jayyidan. Dengan baik. Jayyidan. Jayyid itu dengan bagus. Maksudnya kamu tahu banget Mesir. Nah, kamu tahu banget. Nah, tahu Mesir dengan maksudnya. Hal, mana hal?
Bukan. Zurta. Wajahnya apa itu Bapak Ibu kira-kira? Nah, ayu fi'lin hadza. Anta. Zaro. Sudah pernah di yang kemarin mengunjungin gubernur kemarin. Zaro ya zuru. Zaro fi'il madi. Kalau zaro huwa, kalau hum zaru. Fatimah zarot. Anta zurta. Zurta. Polanya seperti kola. Ya. Ya. Memang fi'il dengan yang isinya harful ilah itu memang agak apa namanya? Agak rumit, agak puyeng. Tapi sering kita sering pasti bisa ngerasakan. Kola, huwa, kalau hum, kolu. Nah, suka kita dengar di Al-Quran ini. Fatimah, kola. Anta, kulta, zurta, kulta. Nah, zurta, kulta. Nah, zurta, kulta. Bukan kulta, tapi kulta. Polanya seperti itu memang. Kulta. Hal zurtaha maksudnya apakah kamu sudahnya apakah kamu telah mengunjunginya kembali ke Mesir. Nah, Mesir mudzakar muannas Bapak Ibu. Muannas, Mesir muannas. Qala al-muadzaf apa kata muadzaf? La, tidak. Ana araftuha. Araftu, wajahnya apa Bapak Ibu? Nah, ayu fi'il hadza madi. Araftu, arafa ya'rifu, arafa huwa. Enggak apa ya, kita ulang-ulang tasrif. Ya, arafa huwa, hum, arafu, Fatimah, anta, ana, araftu, nahnu. Nah, kalau araftuha saya mengetahuinya, kembali ke Mesir. Dhamir mutasil minal internet, dari internet. Nah, alhamdulillah. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ya, fil madhi. Minal internet. Nah, itu. Internet. Ajib anil ibarat al-atiyah masaul khair nur ayu khidmatin ya sayyidi ayu khidmatin uridu ru'yatal akmisha. Ada yang bisa dibantu. Nah, berarti kalau bahasa Arabnya ayu khidmah, ada yang bisa dibantu. Ayu khidmatin min ayu nau'in ya sayyidi minal batik, dari model apa atau dari jenis apa tuanku. Hal anta misriyun? Naam, ana misriyun. Anta ta'rifu Misra jayidan. Hal zurtaha? La. Ana araftuha minal internet. Halil qahiratu asimatu. Min aina al Yusuf? Min Misro. Kalau kita nyebut negaranya Misro. Kalau orang Mesir Misriyun. Nah, Misro Bapak Ibu, sebagaimana kalau kita dulu isem setelah hafujar itu apa? Kasro ya. Nah, tetapi ada nama-nama nggak banyak seperti Mesir, Misro, atau Makkah, atau Misru. Sudah selesai ya? Atau seperti
Umar. Nah, ini adalah isem-isem kita Bapak Ibu, banyak nama seperti ini. Kalau dia kena harfu jar malah berubah jadi fathah. Di Mekah, fi Makata. Di Mesir, dari Umar, min Umaro. Nah, tidak banyak sih sebenarnya. Cuman kita harus mengetahuinya nama-nama seperti itu. Kalau sama Ahmad, Ahmadu, ke Ahmad, ila Ahmada. Kalau Muhammad pakai tanwin enggak? Muhammadun pakai tanwin, Muhammadun. Kalau dari Muhammad, min. Nah, min Muhammadin. Halil Qahiratu asimatu Misra. Apakah Kairo asimah, mana asimah? Ibu kota. Apakah Kairo ibu kota Mesir? Naam. Hiya asimatu Misra. Nah, asimatuha. Nah, naam hiya asimatuha. Boleh nggak? Boleh nggak jawab seperti itu? Boleh. Bahkan lebih bagus Bapak Ibu kalau kita membiasakan menggunakan domir. Halil Qahirah asimatu Misra. Naam hiya asimatuha. Hiya kembali ke mana hiya? Kairo. Kalau ha kembali ke Mesir. Bi ayyi syai'in. Nah, ayyi syai' ayyi syai'in kita copot satu-satu. Apa? Sesuatu apa? Nah, kalau bi berarti dengan sesuatu apa? Bi ayyi syai'in hadzal balad. Ini negeri masyhurun terkenal. Nah, bijami'atil azhar. Bijami'atil azhar. Bijami'atil azhar. Boleh Bu, kalau mut boleh, muthafun Fir'auni boleh. Muthafun boleh. Ainal mushaf al-Fir'auniyu. Nah, fil Qahirati. Al-mushaf atau huwa fil Qahirati. Nah, selanjutnya ini yang melafalkan bisa dilatih sendiri ya Bapak Ibu ya, yang melafalkan. Nah, yang untuk melatihan tadribat, latihan mengucapkan. Nah. Ayo khidmah ya sayyidi, ayo khidmah ya sayyidati. Nah, itu bisa dilafalkan sendiri Bapak Ibu. Sekarang kita halaman 99. Nah, di situ ada sedikit kaidah. Misalkan negara Mesir itu apa bahasa Arabnya? Misru. Nah, kalau nggak kenapa Misru. Kalau kita mau orang Mesir, nambahin Misriyun. Nah, sama seperti Yaban, Jepang. Yabanu. Nah, Yabanu. Kalau orang Jepang, Yabaniyun. Indonesia, Indonesiun. Insaniun. Nah, manusia, insaniun menjadi yang bersifat manusia atau kemanusiaan. Khosabun kayu. Kalau khosabiyun yang bersifat kayu. Nah, ya. Hadidun besi. Hadidun. Tambahin tasdid dan ya, hadidiyun yang bersifat besi. Nah, kata benda apabila ditambahkan ya nisbah namanya Bapak Ibu, maka berubah menjadi kata sifat. Nah, dengan demikian berkedudukan sebagai sifat. Nah, kalau sudah menjadi kata sifat berarti dia bisa difungsikan menjadi mubtada atau bisa difungsikan menjadi naat. Ya, Bapak Ibu ya, naat ya. Nah, kalau kita bilang ini adalah meja.
Hadza maktabun. Ini adalah meja kayu. Hadza maktabun khoshabiyun. Nah, khoshabiyun. Meja yang kayu maksudnya. Meja yang kayu. Sama seperti bahasa kita. Kita boleh mengungkapkan berbagai macam meja yang kayu atau meja yang terbuat dari kayu. Nah, kata bendanya huwa minal Irak. Dia dari Irak atau huwa Iraqiyun atau huwa rajulun Iraqiyun. Nah, berarti Iraqiyun pangkatnya jadi apa Bapak Ibu? Naat. Nah, sifat. Huwa pangkatnya mubtada. Rajulun khobar. Yang kedua, anta min Misro. Nah, kamu dari Mesir. Atau anta Misriyun, kamu orang Mesir. Ada unsur fi'ilnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Mubtadanya mana? Anta. Khobarnya Misriyun. Atau kamu adalah laki-laki Mesir. Anta rajulun Misriyun. Anti min Misro. Anti dari Mesir. Atau kamu orang Mesir. Nah, anti Misriyatun. Nah, karena tentu tadi ini menjadi sifat berarti bisa dimuannaskan atau bisa dimudzakarkan. Anti imro'atun Misriyatun. Kamu adalah perempuan Mesir. Nah, al-babu bin khoshabin. Nah, pintu itu dari kayu. Al-babu khoshabiyun. Nah, pintunya itu kayu. Maksudnya bersifat kayu. Hadza, ini adalah pintu yang kayu. Babun, nah pintu yang bersifat kayu. Nah, sama. Ke bawahnya juga al-babu min hadidin. Nah, yang penting kalau yang khoshab sama hadid ini kan mungkin terasa aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau dipraktekkan ya. Berarti Bapak Ibu bisa praktekkan hanya Indonesia. Seperti madza fil Arabiyah Jawa. Jawa. Kalau orang Jawa Jawiyun. Sama. Nah, yang sering dipakai Banten ya. Bantani. Nah, Al-Bantani. Sundawi. Tinggal. Nah. Tinggal nambahin ya saja, ya sama tasdid. Misalkan Batawi, tapi harus Batawiyu. Al-Batawiyu. Tetap ditambahin ya sama tasdid. Nah, itu ada terjemahannya Bapak Ibu. Nah, sifat harus sesuai. Perhatikan contoh berikut. Ali dari Mesir. Ali dari Mesir, Ali min Misro. Kalau dia orang Mesir, huwa Misriyun. Dia orang laki-laki yang bersifat Mesir. Huwa rajulun Misriyun. Baju itu dari kain sutra. Asawbu min haririn. Baju itu bersifat sutra. Asawbu haririyun. Saya memiliki baju. Li saubun. Nah, kalau saya memiliki baju sutra, li saubun haririyun. Nah, untuk latihannya, latihan ihtar as-sahih mimma bainal qausain fi Jakarta. Apa itu? Nah, karena sifatnya mu'anas berarti benda sebelumnya harus mu'anas. Mahat atau jamiah. Nah, di Jakarta ada kampus Islamiyah. As-Sayyid Hartini. Nah, itu ada yang kurang Bapak Ibu. As-Sayyidah. Nah, iya, Tuan Putri Hartini
min Surabaya. Dari Surabaya. Wahia Jawiyatun. Nah, Jawiyatun. Kenapa Jawiyatun? Mana arti ini? Ana minal ana Saudiyun min Makkata. Nah, Mak itu enggak ada begitu. Makkah. Ana min Makkata, ana Saudiyun. Baina Indonesia wa Misra alaqatun antara negara Indonesia dan Mesir ada hubungan. Alaqatun itu hubungan yang nah, matinatun atau al-matinatu. Nah, pakai alif lam enggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa enggak pakai alif lam? Nah, karena isem sebelumnya manutnya enggak pakai alif. Hubungan yang kuat, matinah itu kuat. Matin itu kuat. Nah, alaqatun berarti dia sifat bisa dimuzakarkan dan bisa dimuannaskan. Fi baladina, nah di negara kami, ma'ahid Islamiyah, ada lembaga atau pesantren Islam. Minal marhalah itu angkatan, apa namanya angkatan? Al-ibtidaiyah, angkatan pemula pertama. Nah, tingkat pertama. Tingkat dasar. Alif pakai tak marbuto karena lafadz sebelumnya pakai tak marbuto. Baik, sama juga ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Misru atau misriyun. Nah, Misru, Mesir, negeri yang terkenal bil qutni. Qutn itu kapas, cotton. Nah, katun. Ya, kapas Bapak Ibu. Ya, kapas. Jadi ana min Beirut. Ana Lubnani. Nah, Lebanon. Fi Muthafun Fir'auniyun di mana tuh? Di Jakarta atau di Kairo? Nah, fil Qahira. Indana kami memiliki batik harir sutra asli. Al-Mahad As-Saudi nomor 4 harirun batik. Nomor 5 Al-Mahad As-Saudiyu atau Saudiyu, lembaga Saudi, lembaga yang Saudi fi hadza syari'. Nah, hal indakum, apakah kalian memiliki harirun tabi'iyun? Nah, tabi'iyun asli tabi'i. Tabi'iyun enggak pakai tak marbutoh. Kenapa enggak pakai tak marbutoh? Karena dia memiliki Nah, harirun. Nah, yang nomor 3 tadi sudah di itu ya. Nomor 3 sudah sesuai makalah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jarang kita temuin ini nomor 4 nih. Sahih itu betulkan artinya. Betulkan kata-kata yang salah di bawah ini. Coba ada Bapak Ibu ada yang menemukan salah di situ? Fi Misra. Nah, fi Misra aidan mislu hadhil wazarat. Nomor 2 yang salahnya di mana? Hal syahatta al-fir'auniyu. Iya. Hal syahatta al-mushaf al-fir'auniyah. Nah, menjadi sifat. Museum Mesir. Syahada yushahidu, melihat, menyaksikan. Apakah kamu sudah pernah menyaksikan museum Fir'aun?
Atau apa ini? Maksudnya piramid. Nah, maksudnya piramid ini. Oh, Ustaz, ulangi Iya. dari nomor 1. Enggak lihat tadi. Iya. Nah, itu perintahnya adalah di situ ada satu kata yang salah. Dibetulkan. Nah, fi misro satu. Misro ya ini. Ya, fi. Misro. Kan ada fi. Fi. Aslinya memang fi misri ya, Bapak Ibu ya. Kan kata-kata itu kan. Nah. Nomor 3 Fir'auni ada kurang ya ya. Nomor 2, mohon maaf. Nomor 2 Kurang ya. Fir'auni. Nah. Nomor 3 Nahnul an fi Jakarta. Nah, Al Janubiyah. Janubiyah Jakarta Selatan. Oh, Janubiyah. Iya, Janubiyah. pakai alif berarti. Pakai tambah betul. Apa? Iya, pakai tak marbutoh. Janubiyatun. Karena Jakarta mu'anas atau mudzakkar Bapak Ibu? Mu'anas. Iya, Janubiyah. Al Janubiyati. Di Jakarta al menjadi naat. Nomor 4. Indana artinya kami memiliki batik mumtaziyun. Nah, nggak usah tambahin ya karena dia sudah sifat dari sana ya. Batik yang enggak malah dikurangin. Batik mumtaz, batikun mumtazun. As-Sayyid Ahmad Lubnanu. Nah, Lubnaniyu. Lubnaniyu, orang Lebanon. Huwa min Beirut. Tabainnya Lebanon. Huna janahu wazarati syu'uniddin. Ada yang ditambah nggak Bapak Ibu? Di sini adalah setan Kementerian Urusan Agama. Nah, agama Bapak Ibu ditambahin ad-diniyah. Ad-diniyah. Asy'un. Kenapa muannas ad-diniyah? Ad-diniyatu. Karena syu'un itu sya'nun. Ya, wazaratu syu'un ad-diniyati. Sya'nun itu urusan. Kalau urusan syu'un. Urusan agama berarti syu'un. Asyu'un. Ya. Ad-diniyatu. Sya'nun. Aslinya sya'nun. Urusan agama. Urusan yang bersifat agama. Berarti asyu'un ad-diniyatu, ikut domahnya, ikut alif lamnya, ikut mu'anasnya. Berarti di situ fi wazarati syu'un ad-diniyati. Baik, alhamdulillah. Ad-diniyati. Kenapa ad-diniyati Bapak Ibu? Karena itu Ya, karena naatnya naat. Naatnya siapa ini? Suun. Suun pakai apa suun? Suun pakai bakso. Suun. Iya. Ya. Ya. Suun pakai kasroh. Nah, suunnya di situ pakai kas. Kalau di sini kan pakai domah karena enggak kenapa? Tapi di buku ini suunnya pakai kasroh. Kenapa Bapak Ibu pakai kasroh? Ya, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaihnya dikasih naat. Suuni ad-diniyati. Kenapa pakai kasroh Bapak Ibu? Naatnya suun. Suun kenapa pakai kasroh? Wazaratu. Wazaratu.
Karena dia kena PP kasroh karena mudhofun ilaih. Nah, kalau Bapak Ibu bingung mudhof ilaih, ditinggal aja deh. Iya, iya. Cuma sedikit. Yang penting sudah bisa kalau kita lihat, yang penting Bapak Ibu sudah bisa dan mau mempraktekkan, sudah bisa alhamdulillah. Dengan susunan dasar. Tinggalkan yang ngebingungin, tinggalin aja. Tinggalin aja ya. Iya. Jadi gampang-gampang Ustaz. Iya, ya gampang-gampang. Baik, nahtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.